Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tragedi Banyuwangi pasti sudah tidak asing lagi terdengar di kalangan masyarakat, terutama masyarakat Jawa. Karena tragedi Banyuwangi itu sendiri sangat terkenal saat itu. Cerita ini adalah cerita tentang tragedi pembantaian massal yang terjadi di tahun 1998. Peristiwa pembantaian orang-orang yang diduga sebagai dukun santet. Itulah isu yang berkembang di masyarakat saat itu. Pembantaian itu sendiri bermula pada bulan Februari tahun 1998. Kasus pembantaian yang terjadi itu awalnya hanya dianggap sebagai kasus pembantaian biasa saja, seperti kasus-kasus kriminal lainnya, dikarenakan belum banyaknya korban yang berjatuhan. Tapi bermula dari situlah awal mula terjadinya pembantaian orang-orang yang dikira sebagai dukun santet. Kasus demi kasus mulai ditemukan, yang awalnya hanya isu dukun santet, kemudian berubah menjadi pembunuhan para kiai, ulama dan guru ngaji, para tabib, dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Masyarakat pun dibikin kalang kabut dengan hal ini. Karena banyaknya kasus yang telah terjadi, masyarakat kini menjadi resah dan gelisah saat itu. Suasana menjadi semakin mencekam saat itu, karena teror-teror yang datang tiba-tiba dan meninggalkan kematian dan korban di mana-mana. Hidup masyarakat saat itu mulai tak tenang karena diliputi rasa ketakutan yang luar biasa. Pemerintah daerah Banyuwangi kemudian mulai serius menangani kasus ini. Bupati Banyuwangi yang saat itu dijabat oleh Kolonel Polisi Purnawirawan H.T. Purnomo Sidik memerintahkan kepada bawahannya, kepada jajarannya, dari mulai camat dan kepala desa, untuk mendata orang-orang yang memiliki ilmu supranatural, untuk dicatat dan selanjutnya melakukan pengamanan terhadap warga tersebut. Pada bulan September, radiogram ini dilakukan lagi sebagai penegasan terhadap radiogram yang sebelumnya. Karena apa yang terjadi, malah dengan adanya radiogram ini, terjadilah pembantaian yang semakin meluas dan semakin banyak korban yang berjatuhan. Menurut kabar yang beredar, radiogram yang berisi tentang catatan-catatan orang yang memiliki ilmu supranatural telah bocor ke tangan para kelompok pembunuh. Hingga akhirnya terjadilah pembantaian yang menelan korban 2 hingga 9 orang dalam waktu sehari. Banyak masyarakat yang mencurigai dan menganggap pembantaian ini didalangi atau dilakukan oleh aparat TNI. Dan radiogram itu sendiri dikeluarkan oleh bupati, disangkut pautkan dengan mendata orang-orang yang akan dibunuh. Namun sampai saat ini kecurigaan itu tidak memiliki bukti yang kuat dan akurat. Pembantaian itu sendiri semakin mencekam dengan munculnya oknum-oknum yang berpakaian serba hitam dan bercadar seperti ninja. Dan akhirnya isu yang beredar adalah pelaku pembantaian yang terjadi di Banyuwangi dilakukan oleh sekelompokan ninja. Ada 2 versi dalam pemahaman masalah ninja yang ada di Banyuwangi itu sendiri. Versi yang pertama, mereka dianggap sebagai orang-orang yang berpakaian hitam, layaknya sosok ninja yang sudah terkenal di kalangan masyarakat. Versi yang kedua, ada yang mengatakan kalau sosok ninja itu berparas tegap seperti sosok ninja yang ada di Jepang. Yang sosok tersebut bisa bergerak cepat, meloncat ke sana kemari, dan bisa terbang juga menghilang. Sosok ninja tersebut memiliki keahlian yang tidak dimiliki oleh masyarakat biasa, dan karena mereka terlihat sangat terlatih dan sistematis.
Kondisi yang terjadi saat itu rata-rata dengan adanya listrik yang tiba-tiba mati. Dan tak lama kemudian sudah ada korban yang berjatuhan, dibunuh dengan cepatnya. Korban yang dibunuh akan mengalami kondisi yang mengenaskan, dengan kondisi yang tercapik-capik, terpotong, bahkan terpenggal kepalanya. Kepala hancur, tubuh tercincang, sudah menjadi kondisi para korban saat ditemukan. Sungguh keji dan biadab para pembantai tersebut. Tak sedikit pula para korban pembantaian itu mengalami leher yang dililit tali dan tubuh mereka diseret, dipukul, dan ditusuk di sekujur tubuh mereka. Kelompok pembantai tersebut rata-rata berjumlah hanya 1 orang. Dan misi mereka melaksanakan semua itu. Mereka sangat cepat dan pandai dalam bergerak, hingga sosok tersebut pun sulit ditangkap. Perbuatan mereka sungguh-sungguh sangat keji. Yang terjadi adalah gerombolan ninja itu datang dengan cepat dan bergerak tiba-tiba. Kemudian lampu pun mati. Mereka pun menggedor-gedor pintu dan mendobrak-dobrak pintu dan masuk-masuk mencari target yang mereka cari. Dan dengan tanpa belas kasih dan tanpa ampun, mereka langsung menghajar dan membantai target yang mereka cari itu. Korban yang sudah tak percaya itu akan dipukuli dan dibantai beramai-ramai seperti membantai seekor binatang. Setelah korban meninggal, lalu para komplotan ninja itu akan berteriak-teriak, mengundang simpati para warga. Mereka dijemput kemudian pergi meninggalkan lokasi tersebut dan meninggalkan korban yang telah mati terkapar bersimbah darah. Hal itu sengaja mereka lakukan untuk membuat situasi semakin mencekam, seperti teror yang akan menghantui setiap masyarakat lainnya, hingga mereka meninggalkan rasa ketakutan di hati para masyarakat. Orang-orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, mereka bantai dengan sadisnya. Siapapun targetnya akan binasa dan mengalami nasib yang sama, dibantai dengan sangat keji. Ada juga korban yang dibantai saat menjalankan sholat malam di masjid. Kejadian itu pun membuat orang yang biasanya sholat di masjid ketakutan, dan mereka tak berani lagi sholat ke masjid. Mereka memilih sholat di rumah karena dirasa lebih aman. Dengan terjadinya kasus-kasus pembantaian yang terjadi setiap hari, dengan korban-korban yang semakin banyak berjatuhan, membuat suasana malam di desa-desa mereka sangat sunyi dan sepi, karena warga sendiri banyak yang ketakutan. Mereka takut menjadi korban pembantaian berikutnya. Masyarakat semakin ketakutan. Teror-teror yang dilancarkan oleh kelompok ninja semakin menyebabkan kepanikan masyarakat di Banyuwangi. Hingga akhirnya warga kini memilih tidur di teras rumah. Dan mereka bersama-sama saling bergantian meronda keliling kampung untuk mengantisipasi datangnya serangan dari para ninja. Para warga sendiri mempersenjatai mereka dengan senjata tajam seperti parang, celurit, dan senjata lainnya. Dan 1 bulan sendiri, para penduduk kampung tidak bisa tidur dengan nyenyak. Saat itu di negara kita sendiri sedang terjadi pergolakan dan kerusuhan di mana-mana. Stabilitas keamanan kacau. Beriringnya waktu, kasus pembantaian yang terjadi di Banyuwangi kini melebar. Tak hanya terjadi di malam hari saja. Siang hari pun kasus pembantaian juga terjadi. Saat malam datang akan terdengar suara-suara digedor-gedor. Ada juga warga yang pernah melihat bayangan sosok ninja berlarian, berloncatan dari rumah ke rumah. Dengan kejadian ini, tak sedikit warga yang mulai mengungsi. Penduduk mulai meninggalkan desa mereka. Mereka takut menjadi korban salah sasaran. Mereka menganggap aparat keamanan lambat dalam menangani kasus pembantaian yang terjadi di Banyuwangi. Hingga korban pun tambah berjatuhan di setiap harinya.
Entah punya ilmu apa para ninja tersebut, hingga kelompok mereka sulit ditangkap. Aparat pun susah menangkapnya, hingga membuat komplotan ninja pembunuh tersebut dengan leluasa bergerak meneror dan membantai para warga. Gerak mereka sangat cepat dan lincah. Tubuh yang kekar dan baju hitam membuat mereka menjadi sangat ditakuti, apalagi orang yang pernah berhadapan dengan mereka, karena mereka terkenal sangat sadis dan kejam. Rumah-rumah para korban pembantaian akan ditandai sebagai tanda kalau rumah tersebut menjadi target pembantaian. Otomatis, para penghuni rumah yang telah ditandai akan menjadi ciut dan ketakutan karena yang terjadi berikutnya. Rata-rata rumah yang telah ditandai, pasti malam berikutnya salah satu penghuni rumah tersebut akan menjadi korban pembantaian dengan luka yang sangat menyeramkan dan mengenaskan. Ada juga kabar yang beredar kalau banyak dari sosok para ninja ini yang kebal senjata tajam dan lainnya. Kabar ini beredar karena beberapa warga pernah berhadapan langsung dengan salah satu dari ninja tersebut, dan biarpun terkena sabetan senjata tajam, ternyata sosok ninja tersebut tidaklah apa-apa. Berkali-kali terkena, namun ninja tersebut masih saja bisa meloloskan diri dan pergi meninggalkan lokasi tersebut. Bertambahlah kasus-kasus pembantaian di setiap harinya. Korban yang berjatuhan pun sudah tak bisa dihitung lagi. Masih sama dengan kondisi yang sama, dengan luka di mana-mana. Ada yang kepalanya pecah, tulangnya patah, dan tubuh yang terbelah terkena sabetan senjata tajam. Setiap bulannya kasus korban pembantaian ninja semakin bertambah. Kasus per kasus dari bulan Juli hingga September terjadi beberapa kasus pembantaian. Kasus-kasus pembantaian yang serupa juga tak hanya terjadi di Banyuwangi saja. Pada bulan-bulan berikutnya, kasus itu semakin melebar dan terjadi juga di Jember, Pasuruan, Situbondo, dan Bondowoso. Dan juga di 3 kabupaten di Madura, yaitu Sumeneb, Sampang, dan Pamekasan. Kasusnya masih serupa, yaitu teror-teror pembantaian di kalangan guru ngaji, kiai, dan orang-orang lainnya. Kasus-kasus tersebut menambah panjang deretan kasus pembantaian yang berisukan ninja dan dukun santet. Pergerakannya pun hampir sama seperti pergerakan di wilayah Banyuwangi. Mereka bergerak sangat cepat dan lincah, Pak Ninja, yang ahli di bidangnya. Banyak juga saksi-saksi yang mengatakan kalau sosok ninja tersebut memang sangat sakti. Buktinya kasus tersebut bertambah setiap harinya, dan tak ada satupun ninja yang tertangkap. Saat itu juga tiba-tiba muncul orang-orang aneh dan asing yang tiba-tiba ada dan bermunculan, mengiringi kasus-kasus pembantaian yang terjadi pada saat itu. Dan warga sendiri semakin curiga dengan kehadiran para orang-orang asing tersebut, dan orang-orang lain yang tiba-tiba muncul dan pergi. Aparat kepolisian sampai saat itu belum bisa menangkap dan memastikan siapa pelaku dan siapa dalang di balik aksi pembantaian yang terjadi di Banyuwangi dan sekitarnya. Mereka kesusahan menangkap para pelaku. Sudah ratusan korban pembantaian yang meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan dan mengerikan yang terjadi di beberapa wilayah. Beberapa wilayah yang terjadi pembantaian yaitu di Banyuwangi sendiri dan sekitarnya. Data-data korban pembantaian itu dari kalangan kiai dan guru ngaji, seperti korban yang terjadi di Banyuwangi. Dari 143 korban, 83 diantaranya adalah para guru ngaji dan warga NU. Dengan kejadian itu, isu pun berkembang. Yang terjadi sekarang, isu kemudian berubah dari isu dukun santet, kini berubah menjadi isu pembantaian para kiai, guru ngaji, dan orang-orang sipil.
Isu ini beredar berdasarkan fakta di lapangan yang mengatakan sebagian besar korban adalah para kiai dan guru ngaji, bukan lagi para dukun santet yang digembar-gemborkan saat itu. Atas kejadian ini, maka para warga dan segenap para kiai dan ulama di Jawa Timur, mereka kemudian bersatu untuk saling menjaga, mulai merapatkan barisan. Mereka kemudian mulai berjaga-jaga. Karena isu baru tersebut muncul, yaitu adanya ninja yang mentargetkan korbannya tak hanya para dukun santet saja, melainkan berubah para korban kiai dan para guru ngaji. Para kelompok tersebut ternyata ingin menghabiskan dan membabat habis para kiai dan guru ngaji di kawasan Banyuwangi. Aparat pemerintah kini mulai serius menangani kasus ini. Isu yang bergulir malah membuat kekacauan di masyarakat. Selain adanya korban-korban pembantaian yang terjadi saat itu, masyarakat kini mulai curiga dan waspada terhadap para pendatang baru dan orang-orang yang dianggap mencurigakan. Beberapa kejadian yang terjadi diantaranya adalah kejadian yang sangat mengerikan dan mengenaskan. Kejadian itu ada seorang yang dianggap warga sebagai pelaku ninja karena banyaknya kasus pembantaian para kiai dan guru ngaji. Kejadian itu menimpa salah seorang yang diduga sebagai ninja. Dan oleh para warga, mereka beramai-ramai menangkap dan menghakimi orang tersebut. Secara membabi buta, warga pun kemudian menghajar dan membantai orang tersebut. Beberapa kelompok warga ada yang percaya, tapi ada juga yang menyangsingkan kalau orang tersebut adalah bukan ninja. Banyak juga yang mengatakan korban salah sasaran itu adalah orang gila. Entah mana yang benar. Wallahu a'lam. Tapi hal itu sendiri membuat korban malah semakin banyak. Korban salah sasaran amuk warga. Beberapa cerita mengatakan dari sumber beberapa warga yang pernah bertemu dan berhadapan langsung dengan sosok yang diduga ninja. Mereka mengatakan kalau orang tersebut tertangkap dan tiba-tiba seolah menjadi orang gila. Entah karena tertangkap atau itu hanya siasat mereka agar bisa lolos dari seragapan para warga. Beberapa kesaksian lagi dari beberapa warga, dari beberapa santri seorang kiai yang lolos dari usaha pembantaian kelompok ninja. Mereka mengatakan kalau mereka sempat bertarung mati-matian dengan para ninja yang memang diakui sangat gesit dan lincah. Mereka mengatakan para pelaku mempunyai ilmu yang sangat tinggi, uragan yang mumpuni, dan kesaktian di atas rata-rata. Pertarungan para santri yang berusaha untuk melindungi sang guru tak terelakkan lagi. Pertarungan yang sangat sengit, dan anehnya, dengan mudahnya, sosok para ninja tersebut pun berhasil kabur dan meloloskan dari serangan para santri. Para santri sendiri terkena beberapa sabetan senjata tajam oleh para ninja karena berusaha melawan dan menghalangi usaha para ninja tersebut. Di mana saat itu malah terjadi juga korban-korban di kalangan orang gila yang dianggap oleh para warga sebagai anggota para ninja yang tengah lagi mengintai atau memata-matai warga desa. Tak sedikit orang gila atau orang asing yang akhirnya menjadi korban balas dendam dan kecurigaan warga yang semakin meningkat. Mereka juga mati mengenaskan dengan cara diseret, dipukuli beramai-ramai. Bahkan
hingga ada yang dibakar. Pernah ada juga yang awalnya sudah diamankan oleh aparat kepolisian, tapi tetap masih juga menjadi korban kemarahan para warga yang sudah memuncak. Aparat tak mampu menghentikan dan menahan para warga yang sangat banyak jumlahnya itu. Tak payah lagi, orang tersebut menjadi bulan-bulanan para warga. Dari mulai batu, bambu, senjata tajam pun bergantian mendarat menghujani orang tersebut yang dianggap sebagai pelaku ninja. Dan orang itu pun akhirnya mati mengenaskan. Di sekujur tubuhnya penuh luka hingga sulit untuk dikenali. Tragedi Banyuwangi sendiri hingga saat ini menyisakan cerita yang kelam yang masih belum terkuak. Siapa dan apa maksud dibalik terjadinya pembantaian terhadap para dukun santet, kiai, dan juga para guru ngaji. Sebuah tragedi kemanusiaan yang terjadi dalam kekacauan pemerintahan saat itu. Tragedi yang sulit dilupakan kebrutalannya dan kekejamannya. Tragedi Banyuwangi itu sendiri juga tak menemukan titik terang. Karena orang-orang yang dicurigai dan dianggap sebagai para ninja itu rata-rata juga tewas mengenaskan di tangan para warga yang sudah sangat marah dan geram akan kejian para ninja yang menebar teror pembantaian. Hal itu sendiri malah menjadikan dilema dalam mencari siapa sebenarnya sosok di balik tragedi yang terjadi di Banyuwangi. Siapa dalang sebenarnya dalam kasus ini? Apakah itu hanya isu atau pengalihan isu yang terjadi pada saat itu? Siapakah orang yang bertanggung jawab atas semua itu? Siapa juga sebenarnya para pelaku ninja tersebut yang bergerak secara sistematis, terencana, dan sangat terampil? Itulah sekilas sisi kelam cerita tragedi Banyuwangi. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.